Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di Pondok Pesantren As-Sholihin Al-Abror Rorotan Jakarta Utara. Alhamdulillah nih sore hari ini saya sudah ketemu langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren As-Sholihin Al-Abror. Selamat sore Yai. Nah, ini di samping saya juga ada Bang Jarkoni, salah satu boleh dibilang pejuang dari PWILS Jakarta. Selamat sore Bang Jarkoni. Kalau kata pantunnya begini, habis Jumat pergi berziarah, Pondok Kelapa tempatnya sepi. Nah, sore-sore punya banyak saudara, enaknya kita dikasih kopi. Kayaknya pesan kopi dulu. Iya, boleh. Terakhir. Wail, kopil. Iya. Izin Yai. Jadi di beberapa tahun belakangan memang lagi tren nih isu tentang PWILS ya. Yang memang perjuangannya sendiri yang saya tahu ini pelurusan sejarah-sejarah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tren isu yang saat ini sedang berkembang, tapi saya melangkah di dasarnya dulu ya ini. Izin untuk pertanyaan pertama saya, ini kapan PWI itu terbentuk dan dibentuk? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ahmad Mukhlis Fadil selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Sholihin Al-Abror, dan kebetulan saya dalam organisasi PWILS sebagai ketua DKI Jakarta. Sejarah berdirinya PWILS ini memang sejarah panjang ya. Saya ambil dari kasus ketika itu dari saudara-saudara kita yang memang saya sebut saja kaum Mbak Alawi di sana. Mereka sangat gencar untuk melegitimasi nasab, sangat gencar untuk mempromosikan nasab-nasab mereka bahwa mereka mengklaim keturunan Kanjeng Nabi. Padahal di bumi Nusantara ini banyak para kiai, terutama daripada kiai-kiai kita yang di Nahdlatul Ulama. Mereka pun ya banyak yang keturunan Kanjeng Nabi tapi tidak mengaku. Bahkan itu disembunyikan. Karena apa? Karena malu. Inilah adab orang timur sini. Kiai-kiai kita itu gitu, Bang. Nah, izin untuk PWI sendiri ini terbentuknya tahun berapa ya? Makanya saya runut tadi. Ya. Perselisihan itu kemudian dari mereka yang banyak keluar-keluar di media sosial, maka ada dari kiai-kiai kita yang mengkanter itu. Lah, sebetulnya embrionya dulu sudah terjadi kiai-kiai bersalah pendapat lah. Kemudian saya singkat ya, lah begitu timbul tesis daripada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, disitulah jadi orang-orang kiai-kiai yang punya satu misi sama dengan apa Kiai Imad ternyata banyak sekali. Lah begitu tesis Kiai Imad ini mencuat, karena beliau adalah seorang kiai, punya pondok pesantren dan juga banyak punya murid, maka isu daripada tesis Kiai Imad ini dipublikasikan dan banyak yang respon. Kalau bukan Kiai Imad, saya kira tidak demikian.
umpama dari akademisi apa gitu ya, mungkin tidak terjadi seksi ini. Berhubung beliau adalah seorang kiai, maka itulah yang menjadikan tesis Kiai Imad ini viral lah cara kita. Kemudian disambut, direspon oleh para kiai-kiai yang ada di bawah. Nah, disitulah kemudian kami berkumpul yang sekarang sama ketum ya Kiai Abbas Buntet. Di situ kumpul beberapa kiai ingin mendirikan satu wadah untuk mengawal cara kita jangan sampai tesis ini nanti dibombardir oleh mereka. Maka terbentuklah PWI-LS kira-kira 2 tahun setengah silam ya. Jadi diperkirakan itu ada di tahun 2022 ya. 2023. Oh, 2023 ya. Ya, saya lupa tanggalnya berapa itu. Dan termasuk saya juga yang ikut di dalamnya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya ya, ini untuk struktur nih yang ada di PWI-LS sendiri, mulai dari tingkat nasional. Kalau yang coba saya tanya ke Yai sendiri, coba yang di struktur Jakarta ini ya, untuk strukturnya seperti apa PWI-LS ini? Maksudnya sudah sampai tingkatan apa gitu? Bagaimana? Bukan, struktur bagannya itu seperti apa yang di Jakarta? Mulai dari ketuanya kah? Penasehatnya? Iya. Strukturnya seperti apa ya? Struktur PWI ya sama seperti yang ada di daerah-daerah lain, sama ada di situ ketua, ya, kemudian ada sekjen, ada sekretarisnya, kemudian ada bendaharanya, dan ada yang mengcover. Kalau di NU itu ada banom yang namanya apa daripada Banser atau Ansor lah. Kami di PWI ada yang namanya Laskar Sabilillah gitu. Kalau yang duduk di pengurusan struktural PWI-nya itu orang-orang yang ilmiah lah, orang kiai-kiai lah, yang bisa baca kitab lah. Tapi kalau di Laskarnya ini yang tukang berantem tuh di lapangan tuh. Pukul mereka itu Laskar ya. Nah, tujuan atau visi misi organisasi PWI sendiri seperti apa nih? Jelas kita menjaga keutuhan NKRI. Jelas itu ya. Kenapa timbulnya PWI? Karena ya dilatar belakangi oleh tetesan air mata daripada ulama-ulama kita yang tersakiti. Itu loh. Jadi itu kalau di Betawi ada pantun. Apa ya? itu? Nah, jadi begini. Makan ketupat di Pejompongan. Cakep. Jalannya muter lewat Kebayoran. Ya, Indonesia menang hasil dari perjuangan. Cakep. Bukan hadiah dari tentara Jepang. mantap. Setuju? Setuju ya? Setuju. Makanya kalau kita bicara organisasi yang harus kita kedepankan ya negara dulu. Betul. Benar, saya sepakat dengan Betul. Kiai ini. Betul. Jadi Kiai Muklis ini salah satu pimpinan atau ketua umum PWI-LS untuk Jakarta Raya dan sekitarnya, begitu ya? Iya, betul. Ya, jadi kalau untuk garis perjuangan PWI-LS ya, khususnya di Jakarta, seperti apa ya? Khususnya di Jakarta, perjuangan kita adalah meluruskan daripada ya cerita, khurafat dan makam-makam sejarah yang dibelokkan. Ya. Jadi banyak sejarah-sejarah, banyak makam-makam, ya padahal itu makam leluhur kita, tapi sudah sejarahnya dibelokkan. Ini sebetulnya bukan hanya tugas PWI saja, ini tugas semua masyarakat Indonesia. Betul. Jadi garis perjuangannya kita garis besar meluruskan kembali sejarah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya mau beralih dulu dia ke Bang Jarkoni, Oke, Pak. masyarakat dan juga simpatisan dari PWI-LS Jakarta Raya. Kalau hubungan PWI-LS ingin bekerja sama dengan organisasi lain seperti, boleh kita tanyakanlah, NU atau Muhammadiyah, mungkin tanggapan Bang Jarkoni seperti apa? Ya,
Terima kasih Pak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati dan yang saya muliakan guru kita, Kiai Haji Ahmad Mukhlis Fadil, pimpinan Pondok Pesantren As-Solihin Ar-Abrol sekaligus Ketua PWI LS Jakarta. Yang saya hormati masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan ke saya, Ya. PWI LS Jakarta melakukan komunikasi dengan baik semua ke tokoh ataupun pemuka-pemuka agama, bukan cuma di MUI ataupun NU, ada DMI, ada Persis. Artinya apa? Gerakan PWI ini adalah gerakan yang memang tidak keluar dari konteks-konteks yang benar gitu. Kita tidak pernah melakukan gerakan ataupun tindakan yang menimbulkan kontroversial, gangguan keamanan masyarakat. Kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan jajaran pemuka agama, DMI, Persis, MUI, bahkan dari lembaga masyarakat lainnya, ormas-ormas lainnya, kayak seperti BPKB, Pemuda Pancasila, Pendekar Banten, dan masih banyak lain-lainnya seperti itu, Pak. Agar bisa lebih elegan gitu. Betul, ya. betul. Langkah-langkah. Betul. Terus untuk hubungan PWI sendiri dengan atau bisakah bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, itu menurut Bang Jarko ini seperti apa, Pak? Wah, enaknya kita minum kopi dulu ini. Tadi pengen begitu, habis nanya. Apa ngacoin aja? Iya. Oke, ulang. Oke, Ya, sip. tanya tuh, begitu belum jawab baru saya suruh ngopi. 3. Oke, seru banget nih obrolan sore ini. Tapi kalau nambah seru, kita seruput dulu kopinya. Kopi dulu ya. Oke. Seruput dulu kopinya. Monggo. Ini namanya kopi sore.